Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mang Dragon TV ya, bersama saya Sirian Sugondrong yang sudah tidak gondrong lagi tapi hendak gondrong lagi. Dan saya Arif Tales, si tukang Sogora ini yang sedang magang jadi host. Jadi host ya. Hari ini di video kali ini kita berada di program C70 garis keras. Ya karena kemarin-kemarin kita mengupload ngebako terus, Mas. Jadi terus. Sekarang kita nguploadnya C70 garis keras. Tapi sebelum itu untuk sekedar informasi ya bahwa video kali ini sudah melalui protokol yang ketat ya. Karena pada saat ini masih dalam masa-masa pandemi. Ya, atau PPKM yang level 4 ya. Terada-lada tinggi kan. Kekurangan. Nah, karena sedang di masa PPKM, kita sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Ya, tadi juga datang di sini pada pakai masker, terus pakai cuci tangan, pakai sabun, pakai APD tadi juga. Payung juga bagian. Jas hujan lain APD. Nah, pakai headset biar ya itulah pokoknya. Nah, mari kita hari ini kedatangan siapa? Ya, Kang Rian, jadi pada kesempatan kali ini, video kali ini kita mengundang salah satu pakar dunia motor klasik. Pakarna ya. Pakar. Lain Pakarno. Pakarno orang Jawa. Jadi beliau ini adalah salah satu founder klub motor di Soreang. Di wilayah Soreang. Beliau ini sudah hampir 135 tahun berkecimpung di dunia motor klasik. Eta itu pokoknya sejamanan dinosaurus. Nah, gitu. Gitu. Ya, biar lebih cepat lagi kita memperkenalkan gitu ya. Pasti penonton udah pada penasaran. Siapa beliau? Pak Yuli kopi. Baik tuh nanti secara kopi aja. Oh gitu. Baik tetangga teh. TTBT tuh. Oh iya, salah eta bener. Ayo tadi. Ngopi mana ya? Iya mah benar. Kos angke kieu dah. Lieur gitu. Ya, kalian terus aja ya. Mangga diperkenalkan. Abdi sareng Tommy dari klub BABS Kerejidak C70. Kaleresan aya di kabupaten khususnya di Kota Soreang. Kota Soreang ya. Oh, Soreang teh kota ini. Insyaallah. Kampung rada kalur sakedik mun eta ieu nama kampung nama gitu. Mun di Soreang nama kota gitu. Tapi abdi kita naik angkot deui gitu ka di nama Soreang nama gitu. Di Soreang Kakopo teh nya laguna Di Soreang Kakopo. Oh nya, kapal saya mah. Sami abdi gitu. Kang Tommy ini? Egi. Oh, Egi. Anaknya ini. Salah. Ayati. Nak mah biasa ya putra. Ini kalau pisan meureun. Jadi Kang Egi ini sebagai dia bendahara. Bendahara di BABS. BABS ini suatu klubnya. Suatu klub pasti punya cerita awal. Tapi sebelum berbicara mengenai cerita awal klub tersebut, kita ingin tahu nih Apa? cerita awal Kang Tommy dan Kang Egi ini sebelum mengenal dunia motor klasik. Jika kumaha sih sebenarnya Kegiatanna naon gitu. Jadi awalnya ke dunia klasik mah awalnya teh keadaan gitu. Jadi keadaan anu memaksa meureun tapi anu alhamdulillah jadi berkah meureunnya anu aya nama gitu. Jadi awal cerita mah meureun panjang tapi Ya waktu 10 jam ge habis siap gitu. Habis sigana nu teu siap. Jadi awal cerita mungkin sampai ke terjun ke dunia motor klasik. Awal mula mah ya kanu sepeda. Iya, sepeda klasik oge. Untuk freestyle. Oh, freestyle. Iya, baru lama gitu. Ayeuna teu kuat teh meureun. Pada masanya. Jadi dulu itu zaman underground. Musik pernah lanjut ke zaman sepeda anu akhirnya
temen sepeda atas nama Perdi dulu itu berteman sama Abeng. Abeng yang ngajak, karena Tommy itu pakai C70, dia ngajak untuk bikin klub di Soreang. Gitu awal mula. Jadi bikin klub yang namanya itu BOS, Backjul Owners Soreang. Gitu seperti itu. Cuman karena kesibukan kami bertiga, jadi Perdi dia kerja di luar daerah, berikut Abeng ditarik tidak bertugas di Soreang, dia pindah kembali ke kota asal, ke Garut. Yang akhirnya kita pecah, saya bikin lagi klub yang namanya BABS gitu. Jadi kalau Kerejidak itu namanya slogan aja. Jadi Kerejidak itu slogan, karena dulu itu waktu zaman sekolah jadi sering diejek. Nah, pernah sekolah gigi bisi mohon bisi pajarkeun gitu. Lamun lama kita pernah dah. Tapi lebat ke gerbang sakurana. Alhamdulillah gitu mohon. Lebat aya lebat mas 1 meter. Punten sana siswa di dieu. Nah, jadi zaman sekolah teh ya sempatlah ayo jalan-jalan ke Ciwidey, karena sekolah itu ada di lingkungan Soreang. Tempat yang paling aman ya paling ke Ciwidey. Main ke Ciwidey. Terus pada ngeledek, bawa tambang. Akhirnya bingung, tambang. Buat apa tambang? Tempat tambang, ini motor tua cenah. Tapi pakai motor tua pasti kena mogok, nanti ditarik kayak gitu. Jadi motivasi karena keadaan terus belajar kuperi jadi ya mohon lah gitu ya, bahasa Sunda tambah gitu tah. Nah, jadi motivasi ya alhamdulillah sampai ke ayeuna ya mungkin bisa menafkahi istri dan anak seperti itu. Berarti memang dari komunikasi dari klub ini bukan hanya sebatas hobi ya, tapi ada juga sesuatu yang bisa menghasilkan. Iya, alhamdulillah gitu. Karena terus menepis itu nganggap enteng C70 teh gitu, karena kebiasaan kan meureunna C70 ini mending ngolot gitu. Tapi dah istri mah ngorakene dah asli mah. Jadi kan klasik meureunna klasik teh mau kana motor kendaraan motor mah jadi mending mana wae. Jadi Crazy Duck itu siga versi Bandung mau Bandung gitu. Seperti itu. Nama aslinya mah kan versi Bandung. Crazy Duck juga BABS nama. Cuman Crazy Duck lebih ke slogan gitu. Karena slogan Crazy Duck itu diambil pas pertama kali, jadi karena di daerah Soreang itu karena banyaknya balap liar gitu ya, karena tempat terlalu banyak tempat lahan kosong untuk balapan liar, ya disitulah saya memunculkan kreasi untuk menepis orang kalau menganggap C70 itu motor klasik itu nggak hanya bisa pelan gitu, nggak hanya cuman bisa ngerebetin orang gitu. Jadi jadinya lah muncullah motivasi ini C70 C70 bisa kencang, bisa keren seperti itu gitu. Jadi motivasi seperti itu gitu. Jadi memang pertamanya Kang Tommy ini berawal dari diajaknya, diajak sama Kang Abeng dari untuk masuk klub. Untuk bikin klub itu saya diajak karena ajakan. Kalau untuk kendaraan klasik pribadi itu emang udah punya. Ya, dari SMP mungkin pernah SMP gitu. Pernah bareng SMP teh bareng. Tapi beda sekolahnya kan beda sekolah gitu. Diangkat mah sok sareng tabut 7 ya dari. Iya mah mental ka warung, ari saya mental ka eta gitu. Kamari gitu ya. Anu ngahulang we kasurupan ngobrol. Kasurupan abi mah. Ceritanya. Kasurupan. Nyimak gitu. Oh, jangan bro. Jadi Ari Kang Egi kumaha sebelum mengenal dunia klasik gitu kan, kehidupannya seperti apa? Ya. Bagus sekali itu, hebat. Cari tanah. Ayo sekarang kok. Mangga. Masih kan ulah.
ngerokok lah. Mete kasurupan. Bangga Kang Egi. Nah, jadi sebelum masuk ke dunia klasik, sebelum mengenal motor kalau teh juga kumaha gitu kan, kayak gitu kumaha sih gitu kan. Seharinya atau apanya lah. Ya sehari-hari ya biasa we sekolah gitu. Oh, sekolah. Jadi memang jawaban pada umumnya emangnya gitu ya. Jadi sebelum mengenal dunia klasik teh sekolah lah. Jadi sekolah teh pakai motor baju. Ya. Ke kelas gitu. Pakai bang. We. Sama apa? Jadi rata-rata orang-orang yang penghobi motor tua itu rata-rata diajak untuk mengetahui motor pro itu juga kieu gitu kan. Memang benar oke nya. Kadang orang tuh apal motor pro ge dalam tanda kutip klub lahnya. Klubnya orang teh nah motor pro, tapi ketika sudah mengenal satu klub, itu tuh lebih menghargai apa yang kita punya gitu kan. Kadang juga orang misalkan punya C70 tapi dia tidak masuk ke salah satu klub gitu atau komunitas, mana bakal bingung sendiri merenya. Ini orang itu kudu kumaha dengan spare part merenya terus makanya itu salah satu teh. Tapi biasanya anu teu apal nu teu masuk klub gitu teh ujung-ujungnya deketna ke tukang rongsok. Jadi tak apa, geus rongsokeun lah kilokeun. Kepala butuh saya. Nah, Kang, kan berbicara mengenai motor tua gitu kan. Aya gaduh sabaraha motor sih Kang ayeuna? Terus jenisnya naon wae Kang Tommy? Abi teh teh kararasan gaduh motor teh gaduh 7. Mohon. Serum ya mah. Nu aya teh hiji kitu aya nama. Ya mohon. Ada. Sulap. Mohon. Ya biasalah ku pangap gitu nya. Ku ayeuna ku PPKM ayeuna mohon anu genep teh ical teh ku PPKM ku ayeuna mohon gitu tah. Jadi ayeuna teh C70 teh kararasan abi nganggo C70 nu matic. C70 matic. Mohon. Oh matic abi. Abi adopsi mesinna tina Repo AT. Mohon. Apa tuh? Seru saya kita apa? Karena sana abi mah tiasa ngalebean gitu. Abi tinu kendaraan gitu. Nya, matak tiasa nikah-nikahkeun gitu sejenis Honda keneh mah gitu insyaallah. Sekarang mesin Repo tapi matic. Mohon. Tapanya, ini kurang dibejalan. Ayeuna mumpung aya jenis. Oh ya tara ngapalkeun sih karena jadi gampang. Pan sakola lagi pikir bang. Alhamdulillah. Di pantau kelas. Oh jadi motor yang dipakai sehari-hari itu C70 dengan mesinnya Repo AT. Mesin mati. Ini kawinkeun. Itu kenapa bisa bikin itu dikarenakan kembali lagi keadaan. Jadi istri itu pengen motor Mio tapi nggak kebeli gitu. Ya akhirnya ya kumaha ya caranya ya bikin C70 tapi matic gitu lah. Inti nama ya bikinlah solusinya ya Repo AT ya masih keluarga besar Honda masukkan lah ya akhirnya alhamdulillah gitu istri kan terobati saya bisa puas gitu salah pedana mah Harley. Hayang gaduh Harley. Jadi benjil pakai mesin Harley. Abi ge gaduh di bumi Harley mah, Harley dah CB. Sareng Harley Dadek juga gaduh. Kang ini gimana kayak ada berapa motor di rumah? Satu sih. Satu aja? Kojo. Daya deui gitu. Daya deui. Matak sebat kojo teh daya deui. Kayak Kang Ren pas ya. Ya, Pak. Tiga karigu. Marukan gorengan. Gorengan baju. Nah, Kang Tommy dan Kang Egi ini tergabung dalam satu klubnya. Klubnya itu BABS. Sudah berapa lama sih BABS ini Kang Tommy sendiri tergabung dalam pendiri dah ya? Pendiri. Mending diceritakeun eta. Bagaimana cerita awal terbentuknya BABS? Nah, ini memang disinggung dari awal cuma tidak lebih kira-kira detail ya. Jadi awalnya terbentuk BABS ya kembali dari cerita tadi pertama buka. Jadi karena kesibukan dari pendiri-pendiri BOS tersendiri, makanya kenapa saya tidak ambil alih
tetap mengatasnamakan BOS. Iya gitu. Dikarenakan waktu itu mungkin lebih baik dari nol, seperti itu. Iya. Jadi kembali lagi lah. Misalkan kita bila mana di rumah yang udah berantakan mungkin kita harus beresin. Mending mungkin kita cari rumah yang masih bersih. Ya udah kita bikin. Bikinlah BABS. Mungkin itu pun saya ngambil pelajaran dari mendirikan BOS. Gitu. Apa yang kekurangan dari BOS saya perbaiki mungkin di BABS. Seperti itulah. Gitu. Jadi segala sesuatu kekurangannya saya lebihkan mungkin di rumah baru ini. Itu BABS lahir 2004. Saya mendirikan BOS itu tahun 2000. Tahun 2000 BOS. BABS 2000. 2004. Nah, gitu. Dulu Kayak 20 sakitu. Kirang langkung tepas lah. Dua hiji kurangi 4. seberapa? 17 tahun. Seventeen. Mungkin itu cuman untuk dilahirkannya mungkin untuk sekarang ini 15 tahun. 15. Gitu. Jadi untuk dikenalkannya untuk 2 tahun itu masih cari jati diri. Jadi dari 2 tahun itu teh nyari nama lah atau apalah gitu. Jati diri terus. Deklarasinya tahun 2006 berarti ya. 2006. Itu sempat bikin acara Gebiar Honda Klasik di kabupaten. Di 2006. 2006 itu. 2006 bikin acara di Kabupaten Bandung di Pemda bikin acara Gebiar Honda Klasik Bandung Selatan. Itu bikinnya di kantor Pemda. Acaranya khusus itu motor klasik. Motor klasik. Tapi sebelum dilanjut, mari saya bertanya-tanya ada BABS itu sebenarnya apa sih? Nah, betul sekali. BABS, iya, singkatan dari BABS itu Bebek Antik Bandung Selatan. Karena domisili adanya di Bandung Selatan, makanya atas namakan seperti itu. Bandung Selatan. Bebek Antik Bandung Selatan. Itu Bebek Antik Bandung Selatan. Nah, aku naon bebek sih? Bebek. Nu lain gitu munding atau di bangkong gitu. Asa tegenakeun gitu mah nya. Gimana gitu. Jadi hari namun bebek mah kan kalem gitu sebenarnya mah. Jadi satu komando nu belakangnya pasti ikut. Seperti gitu. Jadi eta mah filosofi namanya kapal ini mah. Mencek bahasa nama itu. Tapi Kang BAB sendiri itu kan suatu nama gitu. Itu tuh dibuat nanti ku Akang sendiri apa bebarengan apa jeung mitoha apa jeung urusan yang mitoha sebenarnya. Abi acan eta mah. Abi masih kene. Mohon bujangan eta. Mohon sempat bujangan pernah. Jadi itu teh teman-teman waktu zaman sepedahan. Jadi dulu itu pada ngumpul. Motor yang terjangkau saat itu mungkin hanya C70 saat itu mungkin seperti itu. Makanya kita terus benerin karena berkat motor yang seperti itu makanya alhamdulillah gitu jadi lilah seperti buat sekarang ini gitu. Karena mungkin kalau waktu itu motornya nggak mogokan atau nggak pernah trouble ya mungkin pengetahuan pun cuman bisa pakai aja gitu. Tapi alhamdulillah karena berkat motornya yang sering trouble gitu. Karena trouble itu banyak kan. Jadi aya trouble beuteung kan mau di jalanan gitu. Jadi ya mah trouble motor gitu. Dulu mah mohon karena saya COD kamu. Asik kene ieu teh engka gingging seperti itu. Jadi alhamdulillah ku berkat ku gaduhna motor eta nu akhirnya sampaikeun ka ayeuna biasa menafkahi istri dan anak seperti gitulah. Jadi berawal dari tadinya dari ajakan pas teman sepeda ya teman sepeda gitu. Nah, Mang, berarti selama 15 tahun mungkinnya BABS itu ada atau 17 tahun lah bergerak di bidang penghobi C70 gitu kan. Pernah nggak kan
keluarga ya Kang, keluarga buat anak, istri, terus teh saudara, orang tua, orang hutan, orang mana deh. Mengeluh gitu Kang, mengeluh kan kadang karena kan kita tahu anak-anak motor klasik itu dalam tanda kutip kalau kopdar teh penting wae emang penting wae nyedak ka subuh gitu sacan adzan subuh macan balik. Pernah nggak Kang keluarga mengeluh gitu Kang? Kalau untuk dulu waktu bikin komunitas itu kan masih bujangan itu tidak jadi masalah sih. Cuman mungkin karena lihatnya positif seperti itu, terus kembali lagi ke keadaan emang yang dipunya mungkin motornya seperti itu, makanya kelihatannya ada eratnya silaturahminya seperti itu. Makanya meskipun waktu itu kan komunikasi kurang ya seperti itu, mungkin pakai telepati aja, misalkan mogok ke trouble telepati, oh iya mau trouble ya datang seperti itu. Gitu ya. Jadi dulu itu untuk orang tua melihat silaturahminya baik, jadi orang tua itu menekan saya tidak boleh nginep di rumah siapapun, tapi siapapun boleh menginap di rumah saya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin biar terpantau gitu, karena saya itu anak satu-satunya cowok gitu seperti itu. Matak pangasepna pemain di bumi. Saya anak kedua. Ayami anak tetangga. Gitu. Jadi orang tua itu melihatnya positif. Jadi untuk saya pribadi pun bisa urak-korek lah motor gitu. Anak-anak ini trouble. Meskipun awalnya coba-coba, tapi mungkin berkat keinginan lah pengen tahu. Jadi karena keluarga saya itu emang bapak itu mekanik gitu, bapak mekanik. Cuman mekaniknya bapak itu dari mobil. Bapak itu mekanik mobil. Jadi bapak itu emang kurang mengerti untuk di motor seperti itu. Cuman kalau saya udah korek motor terus nggak hidup, bapak cuma nanya, ini kenapa motor nggak hidup? Nggak tahu pak, bawa ke bengkel. Pulangnya kan udah hidup ya, hidup. Terus bongkar lagi, kata bapak, bongkar lagi, sampai nggak hidup lagi. Langsung bapak ngomong, terus tadi di bengkel itu ngapain? Kamu liatin, biar kamu bisa. Akhirnya bawa lagi ke bengkel, diliatin, bawa lagi pulang, suruh bongkar lagi, bongkar, pasang lagi sampai bisa tahu. Nah, jadi disitulah peran penting dari orang tua mungkin ya, jadi dukungan dari orang tua juga. Alhamdulillah, dan berikut pun tidak lepas dari seseorang ya, dan mungkin sampai sekarang ini ada klub yang diidolakan untuk Crazy Duck itu pribadi gitu. Jadi motivasi ini kenapa klub ini sampai bertahan sampai puluhan tahun, dan ini membernya masih ada gitu. Sampai berawal mungkin dulunya dia pun seperti saya pernah bujangan, main bareng sampai menikah, terus punya anak, mungkin sampai sekarang mereka udah punya cucu seperti itu. Tapi mereka itu, jadi mungkin saya akan sebutkan klub tersebut motivasi dan sampai saya masih bertahan untuk di dunia klasik itu klub yang ada di Bandung. Kepada yang di Bandung. Iya, yang di Bandung itu. Saya idolakan klub itu BOG. Iya. Butut oke kan? Kemarin di Aris. Mohon eta jadi wah motivasi pisan. Iya, aduh bisa bertahan. Mungkin jadi gambaran lah untuk kedepannya kenapa untuk Tommy pribadi pun bisa seringlah silaturahmi. Mungkin kadang lah, mungkin untuk sekarang kan udah rumah tangga, kalau dulu bujangan mungkin bebas seperti apa. Untuk rumah tangga kadang istri pun sering mengeluhkan gitu, mana waktunya buat keluarga, kadang seperti itu gitu. Tapi untuk sekarang ini saya mumpung masih kuat gitu ya, karena yang saya
kejar untuk sekarang ini silaturahmi yang baik untuk bekal anak-anak saya kelak. Betul. Seperti itu. Karena tidak perlu diberikan ke saya karena mungkin kalau ayahnya silaturahminya baik, suatu saat entah anak saya mungkin ya mudah-mudahan bisa meneruskan. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan. Makanya kembali lagi anak saya entah kerja, entah dia punya pacar, entah dia mau sekolah. Mungkin kalau silaturahmi ayahnya baik, suatu saat misalkan mau ke satu daerah ada yang pernah bersilaturahmi baik, mungkin saya pribadi bisa menitipkan. Seperti itu. Jadi itu emang yang tadi pertanyaan dulu bujangan seperti ini. Nah, sudah berumah tangga ya seperti itulah. tidak jauh rata-rata gitu kan. Bikers sebutnya, bikers yang dulunya bujangan terus berumah tangga pasti adalah permasalahannya di sektor tersebut gitu kan. Kadang nggak bisa ngebagi waktu, kadang ini. Jangankan bikers atau komunitas motor, semua organisasi ya kebanyakan tuh seperti itu, Mari. Kadang sudah rumah tangga pindah rumah cung kan tanpa ada penerusan. Tapi alhamdulillah untuk ABS ini regenerasinya masih berjalan. Silaturahmi masih terjalin. Alhamdulillah. Hampir 15 tahun gitu kan. Dan terima kasih juga ini buat BOG gitu kan sudah menjadi inspirasinya Kang Tommy. Kalau tidak ada BOG, malah aya BABS. Iya. Cuman ada yang dicontoh. Iya. Benar gitu. Dalam untuk benar masalah. Nah. Benar salah benar. Tapi menarik memang lihat dari latar belakang Kang Tommy ini gitu kan, beliau ini mengenal dunia motor kelas itu pertama memang dari keluarga menurut saya gitu kan. Keluarga itu mengenalkan motor mesin klasiknya bener kan gitu kan. Berarti ada lagunya. Ilmu yang paling berharga ada ilmu lain aja. Lain. Masih ada lagu iya. Itu mah harta. Oh jadi gitu. Ari Kang Egi kan ini. Bawanya. Kang Egi jadi kumaha? Salam lah. Antar ditanya. Tercacalawan wae ka rumah. Gimana? Selama kan kayaknya masih sekolah. Enggak. Udah enggak maghrib tadi sekolah. Pan tadi sekolah. Sebelum nanti sekolah. Informasi itu salah. Enak mah suami jadi sekolah. Oh iya bener. Tapi jadi jelema bodoh aja. Saya sekolah penting ya. Pertanyaan salah. Jadi selama ini keluarga pernah ada komplain atau enggak? Enggak sih, keluarga pribadi. Bagus baik. Oh jadi kayak komplain selama mengikuti klub gitu kan. Tapi orang tua tahu ya maksudnya kali itu ikutan ke salah satu klub motor gitu tahu ya. Dan mendukung juga merenya sampai ke ngawulan ya. Ini Kang Tommy kan sebagai pendiri nih. Dari awal terbentuknya BABS sampai sekarang ada berapa anggota sih Kang? Ucing mah tong disebutkan ucing, dombaan gitu kan disebutkan. Oh, itu pada mah abi domba mah. Ya, sisa domba. Kalau bilang untuk dari awal gitu sampai sekarang mungkin kalau masih ada ya. Karena ya mungkin karena kesibukan. Alhamdulillah mungkin bukan mantan ya. Jadi sebutnya seperti apa ya? Jadi yang udah tidak lagi aktif. Nah, itu yang udah tidak aktif itu tidak ada permasalahan gitu. Iya, karena mereka mengundurkan diri ya dikarenakan mungkin ada suatu pekerjaan. Ada juga yang mungkin kesibukan rumah tangga juga gitu. Jadi yang menghimpit mereka untuk bisa ikut di klub, aturan klub gitu seperti itu.
Jadi untuk klub pun ada kebijakan seperti itu. Ketika hari-hari besar, ayolah kita merapat. Karena mungkin kita punya kenangan lah tersendiri seperti itu. Jadi selama ini apa yang kamu kejar selama main di Honda Classic? Karena untuk saya pribadi yang saya kejar itu silaturahmi. Yang tadi saya ceritakan untuk masa depan anak saya. Mungkin saya tidak bisa mewariskan harta untuk anak saya, tapi saya bisa mewariskan silaturahmi yang baik lah, intinya silaturahmi yang baik. Mungkin nanti buat bekal mereka. Karena seenggaknya lah mungkin kalau di cek Sunda mah di lebur batur teboga sasaha dek jadi naon, mungkin seperti itu. Mungkin bila mana ada silaturahmi bapaknya yang baik mah, saya ini anaknya Mang Tommy. Oh, anaknya dia, saya pernah ke rumah, mungkin seperti itu. Ada cerita baik gitulah. Jadi saya mengharapkan kelak anak-anak saya besar itu anak saya bisa dengar dari orang-orang itu menceritakan tentang ayahnya yang hebat bersilaturahmi. Nah, ulah nepikeun ka ieu budak Mang Arif. Aya mah nu heula maling hayamnya cenah ulah kitu nya. Tapi kudu ada yang baik. Aslina. Jadi itu jadi parah nih. Jadi maling atuh. Contoh itu mah contoh, jangan sampai Contohnya ulah maling. lu baiknya sudah Maling ayam, contohnya Maling bisa kalian. Bangga. Gagah gitu. itu contoh kan tadi lu baik Sedih, ulah ketika gitu maksudnya. Jadi Kang Tommy ada berapa nih? Kurang lebih lah. Untuk yang tahun sekarang yang Anip kemarin yang ke 14 itu ada 12 member. 12 member. Untuk Anip yang ke-13 itu saya bisa mengadakan acara alhamdulillah dengan 3 member. Gitu. 3 member. Alhamdulillah acara bisa terlaksana. Saya pribadi pengen mengembalikan acara C70 itu yang budayanya seperti dulu. Karena budaya C70 itu acaranya hari Sabtu. Hari Sabtu itu hiburan, nyampe jam 11 malam, rehat, paginya itu ada senam pagi, lanjut lagi hiburan nyampe jam 12 siang. Seperti itu. Karena sekarang ini yang saya lihat acara-acara anniversary C70 itu budayanya udah mulai hilang gitu. Jadi mereka itu biasanya acaranya malam minggu aja. Hari Minggu itu yang tamu yang jauh mungkin masih pada kangen atau seperti apa, udah diberesin. Itu seperti itu. Jadi saya kangen acara seperti budaya C70 anniversary-nya seperti itu. Jadi hari Sabtu, hari Minggu itu ada seperti itu. Jadi saya rindu, makanya saya balikin acara Anip ke-13. Saya bikin acara Sabtu Minggu. Gitu. Alhamdulillah dengan 3 member ya kembali lagi tidak lepas dari peran awal dari silaturahmi tersebut. Makanya begitu saya bikin acara anniversary Sabtu Minggu, hari Jumat alhamdulillah itu saudara-saudara yang jauh pada merapat, saya bagian ini, akhirnya acara pun bisa terlaksana dengan baik, alhamdulillah seperti itu. Maksudnya itu 3 member itu yang jadi operasional pada saat pelaksanaan kegiatan gitu Iya. kan. Tapi Iya. untuk anggotanya sendiri Itu anggota untuk Dari awal nih, dari awal. panitia. Bukan Enggak, panitia, enggak. ini BABS. BABS itu awal dari berdirinya. BABS itu Yang aktif dan yang nggak aktif lah. yang mungkin yang aktif itu ada 16 orang. 16 Mungkin dulu gitu. Sampai sekarang. Yang sekarang itu regenerasi. Gitu. Jadi dari Anip ke-13 sampai sekarang member jadi 12 itu regenerasi. Yang masih tetap itu yang 3 itu. Gitu, yang masih bertahan itu. Jadi 16 sama 12. awal tuh 16. Terus seiring waktu bertambah gitu Ya. kan. Ada yang aktif dan nggak aktif. Ya. Itu kurang lebih di total 2.500 tuh. keluar dari ini. Kirang
Lebih lah terlangkung mohon. Tapi yang paling aktif tuh bertiga itu yang 3 Iya, terus untuk yang sekarang itu yang 12 itu aktif. Aktif. Alhamdulillah itu untuk 1 tahun sekarang ini aktif semua. Alhamdulillah itu karena jadi dulu itu saya pribadi bertahan karena saya ini udah terjun ke klub. Ya. Jadi kalaupun saya tidak di klub tetap gitu, tetap kan atas namanya siapa, ini temennya anak mana, seperti itu. Makanya mau sendiri mau banyakan ya udah tetap saya gitu, karena mungkin sampai kapanpun dunia klasik saya masih kuat, saya pasti tetap di dunia klasik. Iya benar-benar. Gitu. Makanya mau sendiri darwe gitu olangan oge gitu. Kalian getih nah. Getih BABS iya. Mono ya. Iya getihna terus teh getih terus jantung paru-paru. Inon dadakna. Lain. Buset ada cina aduh Ai doraka ieu. Aing saja. Ada ya mah, aduh lah ada yang main cicing oge tak? Cicing oke ieu mah diam. Ketik tinggal ndung ya. Nyari. Ulah gitu. Ulah bahaya. Umurnya tong seuri Aku udah sedih. Nah itu kan tadi Enif yang ke-13 ya, yang terakhir diadakan mungkin ya. Nah, terakhir diadakan nggak tuh? Ya, ke-14 pun diadakan. Oh diadakan juga, tapi itu di masa PPKM berarti? Di masa PSBB sebelumnya. Itu apa aja tuh kegiatannya pada saat PSBB? Apakah dapat izin memang dari? Alhamdulillah untuk di Bandung Selatan pribadi. Jadi mungkin kadang gitu ya, kadang untuk teman-teman yang di luar kota pun, kok BHBS bisa anip terus meskipun membernya sedikit mungkin seperti itu. Karena kembali lagi, alhamdulillah berkat teman-teman yang support acara bisa terlaksana. Yang utama itu di kabupaten di selatan, jadi simpel. Jadi kita bila mana kita sewa villa, ya itu udah free. Jadi kita tidak perlu izin seperti apa gitu. Jadi kan include-nya. Ketika kita ya udah misalkan sewa villa ini 2 juta, ya udah kita tidak perlu bikin izin atau seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa yang kontrol itu tanggung jawab pemilik. Ya, itu gitu. Jadi inti nama sebetulnya diadakan anniversary itu untuk silaturahminya. Silaturahmi. kontrol yang lain-lain. Ini kalinya. Terus nanti untuk Enif ke-15 juga bakal ada rencana. Rencana itu pasti ada. Katanya di Bali. Di Bali. Mohon insya Allah. Tapi di rencana teh. Raja Bali. Penting mah Bandung Selatan. Ya, itu masih Bandung Selatan. Gitu. Kang Rian ini Kang Egi sebelum pada tahun berapa nih Kang Egi masuk ke BHBS? Di anniversary atau sebelum? Apa generasi yang baru nih ya? Generasi baru. Oh generasi baru. Tahun berapa mas? Tahun berapa? 2018 ini. 2018. 19, 20 Egi. Berarti 4 tahun. Udah 4 tahun. Mohon. Upami murang kali mah terus sakieu mereka. Spesial jajan. Jadi pas lebet mah ke BABS itu sadun pedesnya. Baru sih jaro. Sendiri aing madung. Kita belajar dari pengalaman. Mau sekali-kali dulu. Sekali deh. Nah, Mang Tommy nih, pasti kan selama 17 tahun ini ada pengalaman nih suka duka nih baik di klub ataupun selama bersilaturahmi dengan klub yang lain. Ada nggak nih Kang? Untuk sukanya ya mungkin kita bisa mengenal saudara-saudara. Jadi dulu itu bisa nemuin jati diri ke klasik itu tahun 2006 acara di Jepara. Itu acara JKC kalau nggak salah. Acara di Jepara. Jadi waktu itu masih sosokan lah kalau di daerah mah mungkin asa penggagahna mungkin ya pakai C70 wah mesin pakai grinder mungkin asa gagah lah. Nah begitu datang ke acara tersebut itu belum ada Google Map. Iya. Saya bawa atlas. Bawa atlas. Oh iya. Nah,
atau peta mudik kan. Peta mudik. Jadi tahu jalur-jalur alternatif. Nah, begitu datang ke acara tersebut, dari situlah begitu pulang dari acara Jepara itu makin gila lah intinya, makin termotivasi untuk rubah mesin, terus berikut juga menjiwai rasa klasik oh seperti ini, karena saya itu sempat ngobrol sama orang Samarinda itu udah tua, mungkin sekarang ini kalau panjang umur mungkin masih ada. Jadi saya itu bercerita banyak sama bapak itu, saya tanya, Pak, berapa hari perjalanan untuk ajang satu silaturahmi yang cuman 1 hari gitu kan, tapi mereka menempuh jarak ribuan kilo seperti itu. Makanya dari situ, apalagi saya ini masih di Pulau Jawa, kok masih muda lagi gitu, muda banget lama gitu aja ada kolot. Jadi dulu itu terpacu, wah banyak iya kolot wae nyampe ka dieu bari jeung mentas laut gitu nya, orang pirang mentas walungan ya rese. Jadi tidinya motivasi, wah iya benar. Jadi pas begitu pulang itu teh pertama awal bikin boring head pakai Mio, jadi wah jadinya terus terpacu lah bikin naon sesuatu teh lah nu lebih gitu, anu ulah nyepelekeun bae anjing baik jual teh ibaratkeun teh mah ngahalangan jalan atau seperti apa lah, macet ya gara-gara motor iya laun ya seperti gitu. Nyiap angkot pulang lagi ya kan ngeri gitu, karena mungkin C70 untuk saat itu lawannya udah 100 cc lebih lah intinya mah meureunna, jadi asa panglauna gitu nya. Dari di masa nama meureun paling lawan teh si Kinangkang nya. Mohon atawa si Kisalak paling nanti. Jadi tidinya terus ejekan demi ejekan terus pakai motor kieu. Ya akhirnya oh iya saatna meureun ngabuktikeun gitu. Ya kebetulan di sekre Soreang lah, khususnya di Citalitik berdekatan dengan Gading, tempat balapan liar. Disitulah bikin gebrakan. Oh, lewasan tadi gebrakan. Wah, gebrakan kita. Lewas. Oh jadi sukanya itu ketika pas ketemu saudara di luar kota gitu kan, di acara JKC di acara tadi. itu awalnya suka yang sampai teringat lah sampai sekarang pun itu pelajaran besar. Intinya sampai Tommy bertahan sampai sekarang di dunia klasik. Nah itu jadi orang rela jarak tempuh ribuan kilo sampai beberapa hari demi silaturahmi yang hanya satu hari seperti itu. Makanya wah mantap pisan gitulah. Mungkin untuk cerita dukanya jadi merasa kehilangan untuk para member lah yang mungkin sekarang udah tidak aktif dikarenakan kesibukan. Kadang Tommy pribadi pun merasa rindu gitu, rindu karena punya kenangan dulu lah, sempat beratkan tema indit pakai helm balik ente gitulah yang nama gitu. Aslinya ada dijual kejang bensin cenah gitu. Untuk dejeng motornya dijual. Tuh motornya kan terpayu teh gitu. Harga besi pan murah gitu. Nah, gitu. Jadi untuk cerita dukanya seperti itu halus. Jadi merasa rindu lah. Merasa rindu member-member dulu yang sempet lah ibaratkan tema segelas kulobaan, rokok sabatang ku lobaan gitu. Jadi merasa rindu lah gitu. Saat ayeuna mungkin untuk Tommy pribadi lah bisa muncul ayeuna mah alhamdulillah. Jadi dulu mah lamun touring teh tara bersih gitu. Panangan teh ngus apa bolong gitu. Di giliran trouble waduh gitu. Jadi untuk ayeuna mah alhamdulillah karena mungkin rame lah berkat
media sosial pun merenan jadi untuk spare part gampang seperti itulah inti nama, terus komunikasi lah inti nama komunikasi, trouble, siap seperti gitu. Jadi kembali lagi nyariin dulu lah saat dulu member untuk yang tidak aktif. Nah, hari ini Kang Egi gimana suka dukanya nih selama bergabungnya di BABS? Wow. Jangan yang lainnya juga Bismillah lah. Bener. Kebanyakan suka sih. Kan baru kan seri baru. Jadi selama 4 tahun ini pernah merasain apa enggak? Pernah merasain apa sih gitu kan selama masuk di klub 70 atau pas mengendarainya gitu kan? Senang. Pas senang aja. Senang aja. Atau senang banget. Ini suka nama lebih bisa nambah temen biasanya nambah pengalaman dunia suka namanya. Tapi memang sih Kang Rian betul tadi kata Kang Tommy juga gitu kan. Suka duka mah sebetulnya itu relatif. Kalau misalkan suka dan tanda kutip gini, kalau misalkan kita touring terus menghadapi masalah trouble lah, beak bensin atau naon-naon, eta mah seni dalam touring. Itu menurut saya pribadi bukan masuk ke dalam duka, tapi dukanya itu nyata di tea gitu kan. Kalau misalkan kemarin Kang Aris mah ada yang member yang meninggal, katanya dukanya. Kalau Kang Tommy itu kan tadi nariungan barang enak jadi jarang gitu kan. Nah itu sih sebetulnya mah duka teuing kumaha eta bisa. Alhamdulillah itu hari untuk member-member mungkin yang tidak aktif itu alhamdulillah ayeuna teh aya keneh gitu mun panjang umur gitu. Komunikasi juga jalan banyak. Jalan alhamdulillah masih berjalan ya. Inti nama ya mungkin meskipun kita tidak bisa bersama lagi karena kesibukan gitu intinya, yang penting mah kita doa yang mungkin cing syariat lah. Aya rezekina ya mungkin ada waktu mah ya kita mungkin bisa kumpul lagi. Karena mungkin saya yang tanamkan dari dulu itu untuk di klub itu kita hobi, kita tidak dibayar. Jadi pada intinya hobi itu sisa waktu luang. Ketika kita misalkan udah lelah capek pengen ngopi bareng mungkin kita bisa kopdar bareng. Seperti itulah intinya yang saya tanamkan seperti itu. Jadi tidak boleh mengganggu untuk pekerjaan karena hobi tidak bisa berjalan tanpa pekerjaan gitu. Ibaratkan hanya banyak dek meuli bensin ada orang mau hobi hanya ngesian mau kan. Ngesian ke hobi gitu. Mau ngesian hobi seperti gitulah intinya. Tapi menarik kemudian Kang Tommy ini sama Kang Egi ini kan salah satu influencer di dunia klasik di daerah Soreang gitu kan. Kalau saya pribadi itu apresiasi sekali terhadap apa yang diutarakan oleh beliau gitu kan. Salah satunya dari ceritana, ilmuna, segalana pokoknya mah geus kieu. Kang Tommy teh kieu. Jadi emang asli gitu kalau klasik itu asik emang benar. Jadi dipahami lamun dulu mah merenang eta teh slogan gitunya klasik asik. Tapi diperdalam emang bener. Klasik emang asik. Tapi Kang gini Kang kan tadi berbicara mengenai BABS nih. Barangkali penonton atau dulur klasik gitu kan yang ingin bergabung di BABS ini persyaratannya apa sih sebetulnya? Ya, untuk persyaratan masuk ke klub BABS simpel sebenarnya, tidak ada persyaratan khusus. Jadi pada intinya kita harus saling pantau lah, atau saling menilai. Silakan bila mana mungkin ada biker yang ingin gabung untuk di klub Krejida BABS, silakan datang. Kami tidak menuntut banyak, tidak perlu ini. Silakan datang, silakan ikuti agenda kami ya, mungkin entah itu misalkan kopdar atau misalkan untuk kegiatan yang lain seperti ANIP, silakan ikuti dulu. Jadi untuk biker yang mau masuk nilai dulu. Ini kita ibaratkan mau masuk rumah kita pantau dulu ini rumahnya nyaman enggak, seperti itu kan.
ini nyaman nggak. Ya kembali lagi untuk dari yang dalam rumah pun bisa menilai ini anak bener nggak mau masuk rumah ini. Gitu seperti itu kan. Jadi kembali lagi makanya kita saling nilai. Simpel lah. Jadi sebelum masuk ke BABS itu dulur-dulur yang hendak gabung itu harus melihat dulu ya situasi di dalam sana. Nah, harus melihat dulu situasi di dalam sana. Apakah memang diri kita cocok dengan komunitas ini atau tidak? Jadi jangan sampai ngeragukan ayat di dalam BABS gitu. Seperti gitulah. Mau apa enggak gitu. Jadi nggak terlalu nggak ada peraturan yang kudu aya KTP, kartu naon gitu kan. BPJS. Atau sekarang kan harus divaksin dulu. Vaksin. Jadi nggak simpel gini ya. Simpel ya. Jadi meskipun mungkin ada seorang yang udah menjiwai tapi tidak mempunyai kendaraan pun kami bisa terima. Jika mereka merasa nyaman di rumah kami. Karena jadi kayaknya simpel lah. Sempat dulu teh ada anak yang masuk pengen gabung katanya. Motornya itu jelek, asli jelek teh butut bae gitunya. Anu member teh asa panggagana. Mau masuk katanya. Ya udah, ayo gabung. Begitu dia masuk, daftar, dia nggak datang selama 2 kali kopdar. Berarti 2 minggu. Pas minggu ketiganya dia datang. Begitu datang motornya keren. Yang member abis pokoknya. Kalah pokoknya. Eleh pokoknya. Nah, di situ jadi ambil ilmunya, kembali lagi setidaknya kalau saya waktu dia datang saya tolak. Aduh, kabayang meureun ke keberana eta namun pas urang keur kopdar. Wah, anjir urang teu ditarima keur butut wah seperti gitu kan. Nah, gitu jadi kembali lagi makanya tadi diutarakan meskipun tidak mempunyai kendaraan saha nu apal gitu kan. Gitu. Jelema misalkan bawa boga milik isukan seperti gitu. Makanya ya welcome. Jadi tidak pandang bulu lah ya. Henteu bulu tara pandang. Nah, jadi buat dulur-dulur klasik nih yang pengen masuk ke BABS-nya, BABS itu tidak memandang harus punya motor dulu. Bisi boga beca, boga roda ge bisa asup. Insyaallah, mohon. Sugan ke gestidinya boga bekil mah. Ada gitu kan. Gabunglah intinya yang kami cari itu kenyamanan. Betul. Ya, jadi nyaman karena kita bila mana datang ke satu rumah misalkan merasa tidak nyaman kita pasti keluar. Seperti itulah inti nama. Jadi nyaman heula gitu. Gampang kayak nama gitu. Nah, karena kan kalau menurut saya pribadi si klub itu sebetulnya sarana untuk bersilaturahmi. Gitu kan. Motor mangan tunggangan. Gitu kan tunggangan. Apa tunggangan? Tunggangan teh tukang cuankin. Tanggungan tanggungan ya tamah. Roda. Ya irungna dilegok gitu. Iya, ayo balas. Nah, jadi seperti itu Kang ya. Nih Kang Tommy nih, saya dapat informasi nih. Dari mana Arif informasinya? Dari intelijen dari tanah. Karena Dragon TV ini mempunyai berbagai macam intelijen. Pokoknya mah seluk beluk klub naon aya di dunia aya. 2 minggu kemarin aya nu ngalangkung tukang cuanki, tukang bakso tahu, tukang ayam gitu. Aya. Nah, eta teh salah satu intelijen. Tapi nganyukin teh. Oh, pantas. Saya dibayarin senang Kang Tommy. Siap. Nah, kan Kang Tommy ini adalah salah satu mekanik hebat, handal dan terpercaya. Anjir, Jadi pokoknya mah Kang Tommy ini kan dari tadi kan lihat latar belakangnya mengenal si teh kieu ku bapana gitu kan gitu. Ternyata Mang Tommy ini berhasil ngawinkeun backjul jeung mesin truk. Lain. Acan intinya mah. Acan Repo. Salah ini mah. Intelijen Repo aing dipecat eta anjir intelijen. Nah, gitu kan. Kan menarik nih kan karena tadi kan berbicara mengenai backjul itu tong eleh cenah gitu backjulnya bisa gancang gitu. Nah, kan ku masih bisa jadi punya inspirasi motor backjul pengen jadi gini. Komo kemarin mah saya ninggalinnya mesinnya 2 siki dihijikeun.
Jadi Itu bingung. nah kan alasannya kenapa sih kan sampai punya kayak gitu? Jadi awalnya dulu tahun 2007 bikin C70 boring head pakai racking. Jadi bisa kopdar teh dua, nya kayak racking ayu, kayak racking gitu. Pan berasap. Buahnya. Jadi terinspirasi dengan kecepatan. Jadi kerbujangan meren wah jiwana gitu. Jadi masih kan gencar. Jadi bikin boring head pakai racking. Tahun 2007 bikin gebrakan seperti itu. Ternyata benar. Jadi waktu di pelajaran sekolah bahwa ilmu itu tidak ada batasnya. Ternyata benar. Jadi dulu itu merasa percaya diri bahwa saya ini yang paling bisa. Ternyata tidak. Ternyata ada lagi tahun 2016 ada mesin yang 2 silinder. Nah, gitu motivasi. Terus ini cari. Mesin pertama itu saya pengerjaan nyampe 4 bulan. Karena saya tanya sana, cuman bilangnya kirim aja mesinnya sini. Justru pengen ketemu sampai mana gitu. Karena saya pengen ngangkat nama Bandung, intinya Bandung karena saya tinggal asli orang Bandung, jadi hayang ngangkat Bandung lah intinya mah daerah orang teh tak bisa boga karya seperti gitulah intinya mah gitu. Jadi terus belajar, alhamdulillah ya sampai ya oke mungkin masih bikin 2 silinder. Jadi inspirasinya. Hebat sekali tuh. Ya. Hebat sekali atuh. Udah soalnya datang ke dimu pasti orang-orang hebat tuh. Orang-orang kreatif dan inspiratif. Mau sekebak-kabak datang ke dimu, wah orang-orang hebat tuh lu datang sama Dragon TV. Pasti. Tah kieu Kang, lamun roda nasi goreng saya di 2 silinder kan kumaha? Bisa tuh? Bisa. Teu kudu ka Mang Tommy mekanik urang ge bisa ari 2 silinderna 2 di dieu teu kudu hese-nya Mang. Iya. Bung gagal kan. Kita bingung nanti jadi kieu ayeuna emang ya osok ningali. Nah didodorong wae mogok itu bingung ya sih bingung. Bener. Bingung didodorong wae teh balik didorong ini didorong di step embung deh. Bingung kan gitu. Digusur kan ya. Kan berarti kita proyek Mang Tommy ke depan ngawinkeun roda nasi goreng jeung mesin motor ya. Engine yang ngeri tuh. Jadi proyek tebat. Oke ah. Tapi mau serius sih kan masih goreng. Tarik kemarin. Oh, tarik masih. Anjing terkenang. Ayo kan. Ayo. Aduh. Lamun payu pasti bisa mahal. Sama. Iya mesinnya lur. Dua silinder. Jadi Pak beja-beja masih goreng itu mahal. Keren payu. Aduh, mending lah. Dorong men. Mending dorong. Olahraga. Tapi memang sih menariknya Kang Ben, beliau ini yang saya tahu dulu gitu kan, Kang Tommy ini biasa-biasa saya mah apalagi mengenai pemahaman mengenai mesinnya gitu kan, tapi setelah kesini gitu kan, anjir iya bisa nyeun 2 silinder, 3 silinder gitu kan, bisa kieu jelema atau kerupuk bisa kieu Emang kerupuk bisa nyeun 2 silinder? eta cek Kang itu bisa dah, kangkung. Rame. Rame ya. Nah, Kang, untuk menciptakan mesin 2 silinder, khususnya 2 silinder gitu kan, membutuhkan apa aja sih Kang? Dan biayanya berapa sih? Untuk spare part yang dibutuhkan untuk 2 silinder itu yang pertama mesin 1 bundel, yang satunya cuman karakter kiri, truk as, boring head cuma segitu. Jadi nggak terlalu ribetnya, mungkin ada salah nanya ke mekanik kan? Amun ka tukang gehu banyak. Akal. Ya Kang Egi ada rencana nih mau dibikin 2 silinder? Insyaallah. Insyaallah. Jadi Biaya. untuk mekanik pribadi pun jadi bikin tapi tidak punya. Kumaha teh caritan? Iya tapi teu boga. Jadi resep nyeun hungkul sih. Kadang-kadang gitu. Tukang nasi goreng dah nama itu. Kita ada tukang nog oge pantarangan nog.
Bener. Males. Kang Dok kita cuma kali kubur ke. Tukang kali kubur gembong kali kubur ke. Wah, benar. Ya, ntar gede kan. Katanya daya mah cicing-cicingnya dah tuh itu. Rakan bau aja. Rakan bau. Aduh. Siapa? Tapi untuk biaya mah sebetulnya mah relatifnya tergantung pesanan dari konsumennya. Sebetulnya. Untuk biaya pribadi lah di bawah 5.000 untuk kelas bebek. Dan untuk di kelas sport itu di bawah 8.000. Di bawah 8. Jadi ini buat dulur-dulur klasik yang ingin ngawinkan mesin atau jadi 2 silinder tanya cukup sebenarnya 5.000. Datangnya ke mana? Dari tadi ke mana ya? Sekre dari BABS ya. Iya. Itu teh ngaji antara bengkel sama. Oh iya betul. Nah, sekre. Sekre. Ngaji lah. Jadi Di mana? untuk aya nama sekre ada di Cipinang, Cimaung. Oh, Arah Pangalengan. Apa ada? Apa lah tuh? Ada penduduk Bentang? Gini apa? Apa? Oh, Si no, so Maung. kayak SPG belut nih. Tahu. Geningnya. Ya itu. Si Maung teh dulu nanti si Uncal jeung Cimunding. Ya. Paling dituan Cimacan. Cimacan. Pokoknya. Oh jadi di daerah mana itu teh? Cimaung. Jadi untuk Cimaung. dulur-dulur Mang Dragon TV, dulur-dulur klasik Mang Dragon TV yang hendak ingin mengawinkan motor namanya atau ingin naon maksudnya teh datang untuk sharing dengan langsung Sharing. ketua Founder. founder dari BABS langsung saja datang ke sekrenya di Cimaung. Ya, daerah Cimaung. Atau kalau nggak di mana ini Instagramnya apa? Instagramnya Instagram ada Tommy Krejida. Kalau di Facebook Tommy Gembel. Tommy. Mau. Nah, Tommy Gembel. Jadi kerbujangan mah pan kitu meureun. Untuk media sosialnya BABS ada? Ada. Gitu. Kerja PABS. @krejidak BABS. Itu yang Instagram. Facebook. Oh, Facebook. Oh, Instagram ada? Belum ada. Ada. Nah, itu yang jadi langsung saja kalau misalkan ada dulu yang hendak mengontek dari apa? BABS. Kontak BABS langsung saja datang di Facebooknya ya di Krezidak BABS. Nya di follow di add friend. Ya. Facebook teman apa halaman? Halaman. Di follow berarti nya di follow langsung @krezidak Kalau BABS. mah ngetikna tong poho S-na. Ya. Itu Nya, jadi tong BA. Mohon. Jadi Nah. bisi. Buang air besar Ah. susah. Oke, tong salah Krezidak aktif. gitu nya. Krejidak. Nah, memang menyambung nih. Karena kan ini di dunia motor klasik ya. Sudah banyak isu nih, Bang. Sudah banyak isu bahwa pengguna motor klasik atau newbie anu anyar meletek isunya ini seperti ini kan. Kemarin saya lihat di media sosial gitu kan, anu ngagerung-gerung. Ya. Oh, belewer gitu kan. Tapi kan dia pakai motor C70, khususnya motor klasik lah, klasik gitu kan. Nah, menurut Amang sebagai pecinta motor klasik gitu kan, seperti apa sih itu tanggapannya mah? Ya, untuk pribadi lah, jadi menyesali lah. Menyesali lah. Mungkin kurangnya komunikasi. Jadi mungkin karena pendekatannya kurang. Pendekatan intinya pendekatan. Karena mungkin untuk para untuk di klasik itu mungkin tidak ada senioritas ya. Jadi mungkin baiknya itu bisa disebutlah adik kakak seperti itu. Jadi untuk pada adik-adik yang sampai kejadian seperti itu, mungkin karena kurangnya pendekatan dari kakak-kakaknya. Iya betul. Karena kita juga harus bijaksana. Mungkin adik-adik itu kenapa tidak memahami etika untuk dunia klasik? Itu dikarenakan mungkin yang pertama mungkin mereka tidak mengetahui adanya aturan, ya. Yang keduanya mungkin mereka tidak tahu bahwa atau mereka malu gitu. Misalkan datang ke kakak-kakaknya, klub yang mungkin udah lama, iya seperti itu. Jadi itu kembali lagi lah ke
kita jadi sebagai kakak-kakaknya mungkin kurang pendekatan. Jadi kita kurang pendekatan yang yang sampai mereka melakukan seperti itu. Gitulah. Jadi intinya mah tidak menyalahkan sepenuhnya terhadap mereka ya, tapi bahwa kita juga sebagai yang lebih dulu masuk ke dunia klasik itu kurang pendekatan terhadap oknum tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya mereka tidak punya pemahaman. Kalau menurut Kang Egi gimana tanggapannya terkait soal hal tersebut? Sama aja sih. Sama Tapi pasti ya. Harus dijawab KB. Bingung gitu di harewasan. tapi kurang lebih sahobi mah dah pasti sama. Betul. Kurang lebih juga gitu dah. Memang sih untuk sekarang ya klub itu sebagai sarana untuk edukasi sebetulnya edukasi nya karena itulah apa gitu apa kieu jadi memang harus diperbanyak silaturahmi teh bener oke sih. Jadi emang untuk di Bandung pribadi ya suatu kebanggaan lah intinya, kebanggaan untuk banyak klub bangga gitu. Jadi nambahan meureun nu resep klasik deh gitu. Tapi di sisi lain pun punya kewas-wasan gitu. Ya ketakutannya terjadi seperti itu. Karena kurangnya kita ibarat kentea mah orang sibuk gawe merenang borah mantau seperti gitulah intinya. Betul. Jadi intinya untuk para senior dari motor klasik kita sudah di C70 tolong kita lebih pendekatan lagi lah terhadap para pemuda yang memang baru masuk ke dunia klasik ya. Lanjut mari. Nih Kang, ada nggak nih saran atau masukan nih buat dulur-dulur klasik yang ingin mulai terjun nih di dunia motor klasik? Jangan sampai siga etata ngagerung gitu kan. Enggak kan? Ya pada inti nama ialah yang pertama ulah era lah intinya. Nanyakeun ka lanceuk. Ya artian lanceuk di dia moal mungkin meureun nitah teu bener gitu. Peperihan meureun lanceuk mah baheula wan nunungtun. Cing atuh meureun adi-adi mah banyak dek digebrus gitulah. Intinya kembali ka dinya lah. Gitu makanya saran untuk adik-adik yang baru mencintai dunia klasik ulah era nanyakeun ka lanceuk-lanceuk. Intinya ka dinya. Menurut Kang Egi gimana? Barang ada saran, masukan? Kayaknya sama ada. Saya kayak baru sih gitu. Saya baru. Sepenuhnya. Jadi mungkin mau memberi saran juga bingung dan masih baru. Gitu. Baru. Nanti kalau sudah lama kita undang lagi untuk memberi saran aja ya di sini. PR tahun aja. Nya. Udah salah tuh. Ngebers terus krieu. Bisa ngomong salahnya. Ya, parunya. Rewasan gitu. Aduh, Kang Egi sudah masuk closing statement nih. Ini sudah masuk ke pertanyaan 5241. Waduh. Kali tadi. Lebih kesalan tapi guys. Itu podcast kita 2 tahun setengah. Nah, Kang, tolong kasih nih masukan buat channel kita nih. Seperti apa sih channel kita? Tapi sebelumnya sudah nonton nggak? Channel Mang Dragon TV? Iya, itu jelas. Sudah subscribe. Jelas. Pasti ada. Jadi untuk TV jangan lupa Subscribe dulu, Bos. Jangan kalah sama Kang Tommy, masa Kang Tommy sudah men-subscribe tapi dulu Mang TV belum men-subscribe. Aduh. Tapi sebelum menjawab tadi pertanyaan tadi, Kang Tommy ini selain dari founder ABS, beliau juga berperan aktif di salah satu organisasi yang lebih besar lagi. Wih, Rumah besar. Iya, yang lebih besar lagi. tapi waktu tidak mencukupi kemarin. Mungkin nanti kedepannya akan ada lagi episode 2 bersama Kang Tommy. Ya ditulis aja ya. Iya, betul sekali gitu kan, itu menarik sekali untuk kita bahas di channel Mang Dragon TV. Ini di program C70 garis keras. Betul sekali. Mangga Mang Tommy. Untuk Tommy pribadi merasa senang lah intinya ada channel
Mang Dragon. Amin. Asli. Karena ini mengungkap sejarah klasik lah. Mengungkap sejarah klasik yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu lebih tahu. Seperti itulah. Jadi mungkin sedikit banyaknya pemahaman untuk para adik-adik berkat adanya acara ini Mang Dragon TV yang mungkin bisa termotivasi. Intinya seperti itu. Jangan lupa Sankrep. Adek ulah pohon orang Bandung. Nih Kang, ini di mana ada masukan nggak buat channel ini? Masukan mah nggak ada sih. Nggak ada. Masukannya. Tapi kemana? Jadi gini lah. Ya seneng lah. Seneng. Itu yang jadi lebih tahu gitu kan. Kalau yang udah lama gimana kan Gitu. cara lainnya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi. Udah bisa kesurupan ya. Mudah-mudahan ya. Iya, udah bisa. Soalnya mah. Emang ada jauh. Mudah-mudahan nih kan Tommy juga kan dari generasi-generasi baru bisa mendapatkan ilmu gitu Ya, maksudnya dari channel ini. Ya, memang program Cetujuh Garis Keras ini tidak lain dan tidak bukan ingin menguak sejarah dari semua komunitas, khususnya di C70 gitu kan. Tapi ntar kita akan membuat program karena klasik itu banyak sekali. Banyak sekali, tidak hanya C70. Iya. C70. Dan kita akan memuak sejarah-sejarah komunitas baik itu CB, terus Sikinangka, Sikinaon lah pokoknya. Sama kita isi. Di program-program selanjutnya. Ya, itu Kang Rian, mangga. Jadi memang cukup menariknya pembahasan obrolan kita di program C70 Garis Keras ini. Tadi seperti tadi yang dibilang oleh Kang Tommy ya, bahwa hobi itu jangan dijadikan nomor satu ya, karena misalkan sekiranya ulah aya bahasa kieu sekiranya ngahalangan hobi mah mesti tinggalkeun lagi gitu ya, salah. Hobi mah kewe misalkan beres keperluan kebutuhan segala rupa baru ke hobi gitu. Benar bisa. Terus juga jangan sampai hobi itu bentrok dengan orang tua ya. Misalkan orang tua tidak memberikan izin untuk hobi nya wayahna gitu. Tapi ulah kamu menyerah, kasih dulu pemahaman hobi kita itu seperti apa. Hobi kita itu negatif. Nah, buktikan gitu ya bahwa hobi yang kita jalani itu tidak bertentangan dengan aturan gitu ya. Jadi itulah yang untuk obrolan kita kali ini. Ada lagi yang mau disampaikan Mang Arif? Yang disampaikan mas saya ucapan terima kasih Terima sekali kasih, ya. kepada beliau-beliau ini karena jauh-jauh di Pakistan Di Pakistan dekat kan Soreang lah jauh-jauh. Beliau ini jauh-jauh dari Soreang gitu datang ke sini untuk ya bersilaturahmi gitu kan mengatur nulis mas. Sami-sami. Abdi kan nuhunkeun pisan. Terima kasih Kang Egi, Kang Tommy, jadi John. Tapi no. Jadi Jono.